Hai kamu, manusia yang selalu kufavoritkan. Tapi itu dulu, saat kamu masih menjadi seseorang yang aku prioritaskan. Kamu sekarang apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Mungkin aku bukan salah satu orang yang bisa membahagiakan kamu. Aku bukan seseorang yang sempurna, dan aku pun masih banyak kurangnya. Kadang sempat mikir, kamu mau sama aku dari apanya sih? Padahal kan aku biasa aja. Dan justru terkesan tidak ada yang bisa dibanggakan. Tapi, ketika insecure-ku sedang tinggi, kamu yang selalu membuat insecure-ku tuh turun. Dan sekarang, menjadi seseorang yang tidak lagi insecure atas diriku sendiri. Kamu pernah bilang, mau bagaimanapun diri kita harus bersyukur menerimanya. Karena semua itu udah diatur menurut garis ketentuannya. Dan kamu juga yang gak pernah mempermasalahkan sedikit pun apa yang ada di diri aku. Bahkan kamu yang selalu melengkapiku. Betapa beruntungnya aku kala itu bisa memiliki seseorang yang begitu luar biasa buat aku. Seseorang yang mungkin aku sulit untuk mendapatkannya di orang yang berbeda. Sama kamu itu banyak banget bahagianya. Tapi ada juga sedihnya. Ya walaupun sedihnya lebih banyak daripada bahagianya, aku gak masalah kok. Karena buat aku, kekurangan bukan dijadikan alasan untuk seseorang pergi meninggalkan. Ya walaupun setiap orang itu berhak memilih dan menentukan, tapi tak jarang masih ada kok orang-orang yang pergi karena gak bisa menerima baik buruknya pasangannya. Ya, aku tahu gak selamanya seseorang itu akan ada terus buat kita. Belum tentu dia yang kamu sayang, bahkan sampai kamu tidak ingin kehilangannya. Tuhan memberimu ujian dengan cara menghilangkan dia dari kamu. Supaya apa? Supaya kamu tahu betapa sakitnya kehilangan. Tapi setelah itu, kehilangan mengajarkanku bahwa di dunia ini gak selamanya tentang bahagia aja. Ada kalanya kita akan merasakan luka yang teramat sakit, dan semua itu di hukum malam. Kamu tahu gak bagaimana hancurnya aku kala itu? Ya, hancur banget, berantakan. Ya, kamu emang gak tahu. Gak apa-apa kok. Tugas kamu bahagia aja. Terluka itu bagianku. Walaupun begitu, aku gak pernah sama sekali buat membenci kamu. Aku gak pernah bisa buat hilangin kamu dari hidup aku. Bahkan ketika saat ini kamu udah gak ada, aku kadang suka mikir, kamu masih ingat gak sih sama aku? Perasaan itu muncul dengan sendirinya. Ya hanya sebuah suges semata. Tapi aku gak bisa bohongin diri aku sendiri. Kalau terkadang aku masih suka kangen. Iya, kangen. Bukan kangen orangnya. Mungkin lebih tepatnya kangen sama semua yang udah kita jalani sejauh ini. Baik buruknya aku kamu tahu, begitupun sebaliknya. Udah berusaha buat lupa, tapi ya emang kalau belum waktunya lupa tuh emang susah. Karena buat lupa juga gak instan gitu aja. Semua butuh proses dan waktu. Butuh healing yang baik supaya bisa membuat keadaan kembali baik. Dan sekarang, waktu demi waktu yang aku jalani dengan baik, sampai aku ngerasa di titik dimana aku sadar dan aku berhasil melewati semua rasa sakit ini. Dan menyembuhkannya untuk menjadikan diriku menjadi versi terbaik dari sebelumnya. Terkadang, kita hanya perlu waktu untuk mencoba memperbaiki. Karena semua tidak ada yang tidak mungkin. Selagi kita mau berusaha, karena kalau bukan diri sendiri siapa lagi?
Dan jangan selalu mengandalkan kalau orang lain tuh mampu menjadi penyembuh. Karena luka yang hebat hanya mampu disembuhkan oleh orang yang hebat pula. Lalu siapa? Siapa orang yang paling hebat itu? Seseorang yang paling hebat di antaranya ataupun siapapun, yaitu diri kamu sendiri. Dan pada akhirnya, aku yang merasa kalau kamu itu yang paling membahagiakan, tapi ternyata kamu yang paling menyakitkan. Tapi gak apa-apa kok, aku gak pernah menyesal kenal kamu. Justru aku senang karena pernah menjadi bagian dari cerita hidup kamu dan perjalanan kamu selama ini. Kamu tahu gak seberapa bahagianya aku kala itu? Bahagia banget. Bahkan sampai gak kehitung lagi seberapa bahagianya aku saat itu. Dan pada akhirnya, semua yang aku banggakan, nyatanya Tuhan berkehendak lain. Ketika aku meminta bahagia, Tuhan beri rasa sakit supaya aku lebih bersyukur lagi. Karena apa? Karena yang kita anggap yang paling membahagiakan belum tentu akan selamanya seperti ini. Pada akhirnya, semuanya akan menjadi biasa aja. Aku yang dahulu begitu menyayangimu dan bahkan takut kehilangan kamu, dan sekarang perlahan aku bisa untuk melihat ke masa depan kalau aku juga gak bisa seperti ini terus. Nyakitin diri sendiri, bohongi diri sendiri, dan bertahan seorang diri hanya karena aku yang tidak peduli pada diriku sendiri. Mungkin ketika kemarin salah, akan aku perbaiki untuk menjadikan diriku menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena aku percaya, sesakit apapun, semua pasti bisa sembuh. Semuanya perlu waktu, dan perlahan, semua akan menjadi biasa saja. Semua memang tidak ada yang instan. Ketika kamu mencoba untuk menghilangkan dia dari pikiran kamu, justru semakin lama, dia semakin melekat di ingatan kamu. Dia yang kau sebut bahagia, sekarang tidak lagi membahagiakan. Dia yang dulu kau jadikan prioritas, sekarang sudah tidak ada. Dan dia yang begitu peduli, sekarang menjadi pergi dan tak kembali. Ketika kamu meminta agar ia selalu terjaga buat kamu, selalu ada buat kamu, namun ketika Tuhan berkata tidak, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Kita sebagai manusia hanya bisa berencana, bukan menentukan. Ketika kamu ingin jatuh hati, kamu harus lebih hati-hati. Sebelum lebih jauh lagi main hati, dan jangan sampai jadi luka yang kesekian kali. Jangan sampai luka yang hebat menyadarkan kamu kalau dia yang kamu anggap paling berarti belum tentu menjadikan kamu satu-satunya di hati. Singkatnya seperti ini. Ketika kita berbicara soal hati dan perasaan, ya memang tidak ada yang bisa memahaminya kalau bukan diri sendiri yang mencoba untuk memahami. Ketika memilih untuk jatuh hati, maka kamu akan dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu kalau nggak bahagia, ya terluka. Hanya itu pilihannya. Ya contohnya seperti halnya kehidupan. Kalau nggak manis, ya pahit. Ya aku tahu saat ini kita udah nggak bisa untuk sama-sama. Tapi satu hal yang kamu tahu, walaupun begitu, aku bersyukur banget bisa kenal sama kamu. Tuhan baik ya ngasih kamu buat aku, hingga aku percaya kalau bahagia itu ada dan nyata. Tapi Tuhan berkata lain. Tuhan ngasih kamu buat aku bukan untuk selamanya, tapi hanya sementara. Gak apa-apa kok, aku gak pernah menyalahkan siapapun. Semua yang perlu waktu aja untuk membiasakan diri tanpa kamu. Akan ada saatnya, aku berada di fase aku sudah tidak lagi merasa sakit ketika mengingatmu lagi. Dan pada akhirnya, semua akan menjadi biasa saja. Dan akhirnya aku sekarang berada di titik aku berani melepaskan kamu dan mengikhlaskan kamu. Mungkin yang semula aku ngerasa aku berat banget buat ikhlasin kamu, bahkan buat ngelupain kamu aja rasanya berat banget. Tapi sekarang perlahan aku mulai bisa untuk perlahan membiasakan diri tanpa kamu dan melupakan kamu secara perlahan. Ya memang awalnya aku gak yakin karena aku menganggap mana mungkin bisa melupakan seseorang yang dahulunya pernah ada di hidup kita.
Kita hanya berganti status saja. Mungkin yang dahulunya sama-sama, sekarang menjadi sendiri-sendiri. Yang dahulunya begitu saling terikat, dan sekarang saling melepaskan. Aku gak pernah mempermasalahkan kamu mau dengan siapapun nantinya. Karena buat aku, melihat kamu bahagia aja udah cukup membuat aku senang. Walaupun pada akhirnya aku harus siap menerimanya kalau yang dulunya menjadi sumber kebahagiaan aku, sekarang telah menjadi sumber kebahagiaannya orang lain. Asal kamu tahu, susah banget buat aku ambil keputusan ini. Alasan aku sulit, karena buat bersikap biasa aja tuh gak semudah itu. Membiasakan apa yang seharusnya dilakuin sama-sama, sekarang hanya bisa dilakuin sendiri tanpa adanya hadirmu lagi. Tapi aku sadar, kita gak bisa memaksakan perasaan yang memang seharusnya udah selesai. Dipaksa untuk terus berlanjut. Semua punya batas waktunya sendiri-sendiri. Kalau memang udah seharusnya selesai, ya selesai. Dan mulai sekarang aku mencoba untuk menghentikan semua yang memang seharusnya untuk terhenti. Maafin aku ya yang terkesan egois maunya kamu terus. Terima kasih untuk segala hal yang pernah kita lalui sama-sama. Dan sekarang saatnya kita membangun perjalanan kita masing-masing dengan cerita yang baru tanpa harus menoleh ke belakang. Dia yang kamu temui bukan dia yang kamu temui di waktu yang salah, namun dia yang kamu temui di waktu yang tidak tepat. Melepaskan kamu dan membiarkan kamu untuk mencari kebahagiaan kamu adalah salah satu cara untuk aku membahagiakan kamu. Karena kenapa? Ketika kita sayang sama seseorang, kita harus bisa memberinya support atas apa yang ia lakukan, termasuk mencari kebahagiaannya. Perjalanan panjang kemarin memberikan aku pelajaran bahwa seseorang yang terbiasa ada dan ketika orang itu sudah tidak ada lagi, ya mungkin memang akan terasa berat untuk membiasakan diri tanpanya. Tapi semua itu tidak akan ada yang berat. Karena aku yakin, tanpanya bukan membuatku menjadi seseorang yang lemah dan tak berarti. Namun tanpanya, menjadikan aku seseorang yang jauh lebih kuat dan memperbaiki diri untuk diri sendiri dan untuk kedepannya. Tidak ada yang salah, namun waktunya aja yang kurang tepat. Tuhan punya cara indah untuk membuatmu bahagia. Mungkin belum sekarang, tapi nanti. Nanti akan ada saatnya dia yang menyakiti kamu dan membuat luka yang serius akan digantikan dengan seseorang yang datang dengan begitu tulus. Ini bukan tentang siapa yang datang paling pertama, tapi ini tentang siapa yang datang lalu tidak pergi. Aku mungkin bukan seseorang yang baik. Aku yang masih banyak kurangnya dan setiap manusia memang punya kekurangan dan kelebihannya tersendiri. Terima kasih pernah ada dan menjadi warna walaupun hanya sementara. Terima kasih telah mengukir kebahagiaan dan membuatku percaya bahwa kebahagiaan itu ada dan nyata, yaitu saat aku sama kamu. Semuanya perlu waktu dan proses. Luka yang hebat akan mendewasakan kamu menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi. Sampai di sini aku mengerti bahwa sesayang apapun aku sama seseorang dan memintanya untuk tetap tinggal, bila memang pada waktunya ia akan pergi, ya ia akan pergi. Sekeras apapun aku berusaha untuk menjaganya dan menggenggamnya agar tidak pergi, namun bila waktunya genggaman itu akan lepas, ya ia akan lepas. Singkatnya, aku bukannya tidak bisa melupakan, aku hanya berusaha untuk membiasakan diri tanpa kamu. Karena kalau berbicara lupa kan gak mungkin kita bisa lupa sama orang yang pernah ada di hidup kita. Kita yang terbiasa dekat dan hangat, sekarang menjadi jauh dan berjarak. Jangan memaksa diri kamu untuk lupa. Biarkan saja ia mengalir dengan sendirinya. Layaknya air yang mengalir begitu tenang. Semuanya perlu healing yang baik. Karena untuk memulihkan diri sendiri gak semudah itu. Dan pada akhirnya, semua yang terbiasa menjadi biasa saja. Semua yang dimana ketika aku mengingatmu, sakit sekali rasanya. Namun sekarang, ketika aku mengingatmu lagi, rasanya sudah hambar. Bahkan terkesan, ya udah biasa aja. Karena dari ini aku belajar untuk mengikhlaskan dengan bersikap, ya udah gak apa-apa, jalani aja. Nanti juga sembuh sendiri, pulih sendiri, dan kelak nanti akan digantikan dengan seseorang yang terbaik pilihan sang ilahi. Dan sekarang ketika aku mengingatmu lagi, sudah tidak ada lagi rasa sakit yang menghampiri. Jika mengenggam membuatmu sulit melangkah,
ku biarkan lepas agar kau dapat berlari. Bukan melepaskan kamu, tapi mengikhlaskan kamu. Di mataku kau tetaplah sama, tapi dengan rasa yang tak lagi sama. Melepaskan tanpa menahan, merelakan tanpa tangisan. Karena bahagia itu adalah ketika pada akhirnya kau bisa ikhlas melepaskan yang pergi, merelakan yang hilang, dan menjadikan dirimu seseorang dengan versi terbaik dari yang sebelumnya. So, mungkin hanya segitu dulu podcast aku kali ini. Mungkin yang kita anggap sulit untuk membiasakan diri tanpa dia, tanpa seseorang yang setiap harinya tuh terbiasa. Dan perlahan, semua akan menjadi biasa saja. Semuanya perlu waktu dan proses. Dan tidak semudah itu. Dan buat kamu yang lagi ngerasain di posisi ini, semangat ya. Healing yang baik itu disembuhkan oleh diri sendiri. Jangan terlalu menggantungkan kebahagiaan kamu, obat kamu tuh pada orang lain. Karena orang lain belum tentu bisa mengobati. Karena orang yang paling hebat untuk luka yang hebat, dan penyembuh yang paling hebat juga, itu hanya diri sendiri. So, kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dan see you.